Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa khususnya masyhurina bil bayyil khusus mayya wa mansur wa khususnya ila arwahil mujtahidin wal munawwibin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian ini dimulai, mungkin ada yang mau dipertanyakan mengenai tentang Jamil Jawami. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menanyakan tentang redaksi Fathul Qorib, yakni al-ma'u at-tahiru al-mutahhiru wa huwa al-ma'u mutlaq. Jadi apa usul fikihnya dan sekaligus ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita merujuk kepada kitab Jamil Jawami, alangkah indahnya kalau kita melihat pada nadhoman karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Kaukabus Satir. Al-amu lafdun yasmalu as-solihana min ghairi hasrin was-sahihu dakhalah. Kalau kita pahami dari nadhum ini menjelaskan mengenai tentang al-am. Am itu ialah lafaz yang mencakup hal-hal yang pantas baginya. Yasmalu di sini, lafdun yasmalu di sini itu maknanya ialah ayyastaghriqu. Jadi dia itu menghabiskan lafaz-lafaz yang pantas baginya. Yastaghriqu sholeh lahu. Dalam artian bagaimana? Jadi hal-hal yang mencakup dan yang bisa dicakup darinya itu semuanya diakomodir dalam sedemikian rupa dalam lafaz tersebut. Kalau kita melihat dari cirinya, yaitu al-amu lafdun yastaghriqu sholihan lahu ay yatanawaluhu daf'atan kharaja bihi an-nakiratu fil isbat mufradatan aw musannatan aw majmu'atan aw isma'atan la min haitsul ahad fa innaha tatanawalu ma tasluhu lahu ala sabilil badal lal istighraq. Kalau kita pahami dari redaksi Jamil Jawami, bahwasanya am itu ialah lafaz yang menghabiskan hal-hal yang pantas baginya. Dalam artian bagaimana? Yatanawaluhu ini bagaimana? Yaitu mengakomodir secara keseluruhan hal-hal yang pantas dari lafaz tersebut. Dari takrif ini dapat kita pahami, di sini sudah mengecualikan nakiro fil isbat, nakiro dalam runtutan kalam isbat. Nakiro dalam runtutan kalam isbat itu kenapa kok tidak termasuk dari am? Dikarenakan dia itu untuk tanawul, untuk mengakomodir semua dari hal-hal yang pantas, itu bukan ala sabilil istighraq.
tapi ala sabilil badal. Tapi ala sabilil badal. Dalam artian bagaimana? Ketika sudah disebutkan lafaz nakirah fi siyaqil isbat, yang terakomodir itu tidak semuanya, tapi hanya satu mewakili dari yang lain. Itu tasawur dari ala sabilil badal. Korelasinya dengan pertanyaan tadi itu kalau kita lihat dalam ayatnya, yaitu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an. Berarti sudah kita ketahui bahwasanya di situ ada nakirah fi siyaqil isbat berupa lafaz ma'an. Akhirnya ma'an ini apakah min jumlatil amlah? Nah, ini perlu pengkajian ulang lagi. Setelah saya tadi menggambarkan tentang nadul jamul jawame, kemudian jamul jawamenya, akhirnya kita melihat syarahnya jamul jawame. Kita baca dalam kitab Al-Aqtarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lal istighraq ay alladhi huwa at-tanawul daf'atan ila anqal wa dzakara aidan annaha idza waqa'at fi siyaqil isbat wa kanat bil imtinan amat qala bihi jama'atun minhum Abu Thayyib fi awali takliki. Dalam Hasyiah At-Tor itu dijelaskan, memang kalau nakirah fi siyaqil isbat itu bukanlah akan tetapi ketika dia itu mengandung makna imtinan. Imtinan itu apa? Imtinan itu ay al-in'am. Al-in'am itu apa? Memberikan anugerah berupa kenikmatan. Ketika nakirah al-musbat dalam kalam musbat ini kok berfaedah imtinan, maka kesimpulannya dia akan menjadi amat. Wa kanat bil imtinan amat. Itu redaksi Hasyiah At-Tor. Kemudian gak cuma dalam jin-jin saja, tidak hanya dalam jamul jawab saja yang menjelaskan mengenai hal ini. Kalau kita pahami dalam warokot pula, dalam warokot dijelaskan takrif am itu apa? Amal an fahuwa ma amma syai'aini faswahidan min ghairi hasri, yaitu perkara yang umum dari dua hal atau lebih, min ghairi hasri, tanpa terbatas. Dari redaksi ini coba kita pelajari biar kita bisa membedakan mana itu am, mana hal-hal yang bukan termasuk am. Kalau kita lihat dalam nafahat secara warokotnya, bahwasanya makna dari am itu apa? Makna dari min ghairi hasri qala fital wa makna qaulil kasiri ghairu mahsur alla yakuna fil lafzi dilalatan ala inhisaihi wa ila fal kasiru al muhaqqaqu mahsurun la mahalata. Maksud dari redaksi ini apa? Bahwasanya am itu bukan kita melihat dohirnya lafaz, tapi kita memandang makna yang terkandung dari lafaz tersebut. Itu yang dimaksud dengan am. Sehingga jangan terbujuk dengan lafaz jama, karena itu pandangannya dohir dari lafaz, tapi makna yang terkandung dari lafaz itu. Kemudian dalam nafahat pula dijelaskan nakirah fi siyaqil isbat itu bagaimana. Nafahat secara warokot wa'lam
annahu kama takunu annakiratu amatan ba'da adatin nafi takunu kadzalik ba'da adati syarti ilangkol qala qadi Abu Thayyib wa nakiratu fi siyaqil imtinan takunu kama fi qaulihi ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dari redaksi ini pendapat yang diusulkan oleh Qadi Abu Thayyib sudah jelas bahwasannya nakirah fi ma'radil imtinan atau untuk memberikan anugerah itu hukumnya umum atau am. Kemudian setelah itu kalau dalam Ghayatul Usulnya Syarah Lubul Usul juga menjelaskan demikian. Quluhu wa dhahirun illam tubna nahu ma fid dari rajulin ilangkol wa nakiratu fi siyaqil imtinan bil umum nahu wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Jadi dari beberapa ayat Quran yang menerangkan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an atau wa anzalna minas sama'i ma'an tahura itu semuanya sama. An-nakirah fi siyaqil imtinan. Nakirah fi siyaqil imtinan hukumnya am. Setelah kita mengkaji usul fikihnya sedemikian rupa, akhirnya kita tahrib bagaimana maksudnya. Kalau kita membuka dalam Qawaidul Alai beserta kitab tamhidnya, di situ dijelaskan bahwasanya mas'alatun an-nakiratu fi siyaqil nisbati in kanat lil imtinani aman. Nakiro kalau dalam runtutan kalam musbat atau kalam positif, ketika maknanya itu memberikan anugerah maka hukumnya am. Li'annal imtinana ma'al umumi aksar. Kenapa kok bisa anugerah itu dihukumi sebagai am? Karena bentuk anugerah Allah beserta umum itu banyak, tidak bisa diringkas min ghairi hasri. Karena anugerah Allah itu min ghairi hasri. Akhirnya imtinan nakiro fi siyaqil isbat dimana imtinan itu dihukumi alasannya itu. Contohnya yang terdapat dalam firman Allah wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Kemudian itu kalau Qawaidul Alainya. Kalau dalam kitab tamhidnya bahwasanya dijelaskan pula hal yang senada dengan Qawaidul Alai. Mas'alatun an-nakiratu fi siyaqil isbat in kana lil imtinan amat kama dzakarahu jama'atun minhum al-qadi Abu Thayyib fi awail ta'liqatihi ka qoulihi ta'ala fiha faqihatun wa nakhlu wa rumman. Kalau di sini menyepil sebuah pendapat dari jamaah, termasuk dari jamaah tersebut itu ialah Qadi Abu Thayyib dalam awal ta'liqahnya, kitab ta'liqah beliau. Beliau itu mencontohkan fihi ma faqihatun wa nakhlu wa rumman. Maksudnya bagaimana? Ini semua bentuk nakirah tapi fi siyaqil isbat fi ma'radil imtinan. Berarti kalau kita pahami di surga itu terdapat beberapa buah-buahan, terdapat beberapa apel, buah delima, dan di situ tidak dikoyiti entah itu delima dari daerah Malang, daerah Madura, Mojokerto dan lain sebagainya. Penting di situ ada apa yang sangat banyak. Itu. Wawajuhu amal imtinana ma'al umumi aksar. Nah,
anugerah itu beserta lafaz umum itu sangat banyak. Kenapa? Idlau sudiko binau ilwahid minal fakihah lam yakun fil imtinan bil jannataini kabirun makna. Karena ketika hanya buah apel satu macam saja, ya, kalau di surga itu hanya ada satu buah apel saja, maka lam yakun fil imtinan bil jannataini kabirun makna. Maka tidak terdapat makna yang agung di dalam surga. Idza alimta dzalik famin furu'ihi. Nah ini baru kita takrib di sini dalam kitab tabidnya. Ketika kamu telah mengetahui kaidah-kaidah di atas, maka furu'iyahnya apa? Yaitu satu, al-istidlal ala tuhuriyati kulli ma'in. Yaitu kita bisa mencari tahu dalilnya bahwasanya setiap air itu hukumnya suci. Sawa'un nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Baik nanti turun dari langit atau yang bersumber dari bumi. Dengan firman Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Akhirnya dari lafaz ma di sini semuanya air itu bisa dibuat bersuci, entah yang turun dari langit atau yang turun atau yang bersumber dari bumi. Dalam artian mak di sini itu tidak dikoyiti hanya di langit saja, tapi yang di bumi yang bersumber dari bumi itu juga termasuk air. Makanya kita tidak janggal ketika kita mentelaah kitab Fathul Qoribnya. Dalam Fathul Qorib itu juga dijelaskan mengenai pembahasan aksar ilmiah. Beliau menjelaskan ada ma'us sama, ada ma'us salji, ma'ul barat, ma'ul nahri, dan lain sebagainya, ma'ul bikri. Kemudian beliau itu menyimpulkan keseluruhan dari Fathul Qorib itu dengan ucapan wa yujma'u hadhihi sab'a qawluka ma nazala minas sama' aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Di sini berarti metode beliau, metode usul beliau itu menggunakan ba'an. Sehingga beliau bisa langsung menyimpulkan hal air yang turun dari langit dan yang menyumber dari bumi itu semuanya hukumnya ma'ul mutlaq. Dalam hal ini itu juga dijelaskan demikian pula. Wa bada'a bi bayanil ma'i alladhi huwa al aslu fi alatiha muftatahan bi ayatin dalatin alaihi kama fa'al. Faqala qala Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ay mutahhira wa yu'abbaru anhu bil mutlaq. Lah ini Imam Mahali mengawali penjelasan tentang kitabut Thaharah. Beliau itu menjelaskan dengan menggunakan ayat yang menjelaskan tentang air, yaitu firman Allah wa anzalna itu tadi. Kemudian ditafsiri sama beliau, ini ialah air yang menyucikan, suci menyucikan, yang mana diungkapkan dengan bahasa ma'ul mutlaq. Tetap istidlalnya itu tetap menggunakan lafaz ma'an yang di situ mencakup makna umum. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam kan dia. Nanti
Ini, Mbak.